Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Hasanuddin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ma'arif Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 3 Malam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan Islam yang berjudul Tinjauan Pendidikan Islam terhadap alat-alat pendidikan dan evaluasi. Salah satu faktor utama ketertinggalan pendidikan, khususnya pendidikan agama, adalah ketidakmampuan institusi dan pelaksana pendidikan menetapkan tujuan pendidikan yang jelas serta menerapkan prinsip, materi, dan metode yang tepat bagi peserta didik. Hal ini berakhir pada bentukan output pendidikan yang tidak matang. Disinilah diperlukan upaya-upaya pemikiran yang filosofis dalam merancang suatu bangunan paradigma pendidikan Islam yang utuh dan ideal. Bagian A, objek kajian filsafat, alat-alat pendidikan dan evaluasi. Secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini ada 5, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, alat pendidikan atau kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Berikutnya, yang bagian B, konsep Islam tentang alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu benda, situasi, maupun tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa kegunaan alat atau media itu antara lain adalah mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan menarik, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan menelaah atau belajar, dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. Bagian C, tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap alat-alat pendidikan. Alat pendidikan berupa material, media cetak, bisa Al-Quran, hadis, alat benda, hewan, zat cair, visual, gambar, lukisan, proyeksi, foto slide, film. Alat pendidikan non-material, ganjaran atau reward. Kemudian hukuman atau punishment. Ganjaran, Al-Quran menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada hambanya dalam 2 bentuk. Pertama, ganjaran berbentuk fisik, misalnya makanan, minuman, buah-buahan, air, hujan, dan sebagainya. Kedua, ganjaran non-fisik, misalnya ketenangan atau ketentraman batin, hidayah Allah, pahala di akhirat, surga, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan Islam, ganjaran dibagi menjadi 2. Pertama, dalam bentuk fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dan perbuatan baik, amal soleh. Atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya, misalnya pemberian hadiah, cenderamata, atau pemberian penghargaan baik berupa piala, buku atau kitab, beasiswa, dan lain sebagainya. Kedua, dalam bentuk non-fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non-fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau amal soleh, prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Hukuman, Atiyah al-Abrashi berpendapat bahwa hukuman-hukuman di sekolah dibuat bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi untuk memperbaiki anak-anak yang dihukum dan melindungi murid-murid lain dari kesalahan yang sama.
Anak-anak yang sembrono dengan peraturan-peraturan dalam ruangan kelas harus disingkirkan dari anak-anak lain karena ia tidak menghormati hak orang banyak serta kemaslahatan mereka. Dengan demikian, hal ini dapat melindungi anak-anak lain dari sifat jahatnya. Yang terakhir, tinjauan filsafat terhadap evaluasi. Dalam ajaran Islam, evaluasi berfungsi untuk yang pertama, menguji daya kemampuan manusia beriman kepada Allah melalui berbagai problem kehidupan. Yang kedua, mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah disampaikan Nabi kepada umatnya. Dan yang ketiga, untuk menentukan kualifikasi keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan makalah kami. Bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, namun bila ada kesalahannya itu karena kelemahan kami. Kedepannya kami akan perbaiki yang lebih baik lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.